Halo, jumpa lagi di Ingin Tahu Channel. Dan teman-teman yang baru nonton video ini, baru bergabung di Ingin Tahu Channel, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Jadi karena support teman-teman, kita akan terus berkarya share video-video di dunia elektronika, baik servis, perakitan, review, atau semuanya yang berhubungan dengan elektronik rumah tangga, TV, laptop, HP, alat musik, dan semuanya yang berhubungan dengan elektrika. Dan teman-teman yang sudah ahlinya atau mahir di dunia reparasi, abaikan saja video ini karena ini video khusus buat kita sesama pemula. Mari bersama-sama belajar, kita maju bersama, saling mengisi tentunya. Oke, di samping saya ini sudah ada satu servisan, yaitu microwave merek LG. Jadi kerusakannya adalah mati total, display tidak menyala, apalagi touchnya ya. Jadi touch tidak ada yang berfungsi sama sekali karena mati total. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi. Semoga masih bisa diperbaiki. Dari mana langkah-langkahnya? Jangan sampai di skip. Ikuti video ini step by step sampai selesai. Pertama kita buka dulu covernya. Ini ya, tidak saya tayangkan karena cukup dengan membuka ini sudah jelas baut-bautnya ini. Kemudian ini didorong ke belakang karena di sini ada kaitan. Ini ya, ini ada kaitan sini. Langsung saja dibuka covernya, kita singkirkan dulu. Langkah yang pertama adalah, jadi seperti biasa kalau kita memperbaiki suatu perangkat elektronika yang mati total atau no power, jadi kita ambil ini ya colokannya. Jadi dari terdepan kita harus cek dari sini. Tidak perlu jauh-jauh dulu, jadi sebelum analisa terlalu ke belakang, jadi kita harus dari depan dulu, gitu, dari kabel asli inlet. Oke, kita ukur dulu. Oke, siapkan multimeter. Saya gunakan multimeter auto, jadi kita tes dulu, tes continuity, buzzer bunyi itu untuk tes shot ya. Pertama, kita ukur kabel ini AC inlet sini ya, yang warna coklat atau biru. Oke, satu lagi. Oke ya, berarti satu langkah yaitu kabel AC in aman, tidak ada yang putus. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada fuse. Ini ada fuse. Oke, berarti di primer sebelum ini ya ada transformer juga aman. Selanjutnya kita fokus ke bagian power supply ya, penyarah step down ke tegangan DC, yaitu tepatnya dia ada di situ ya, sini di belakang panel ini. Sebentar. Jadi PCB PSU nya ini ya, penyarah step down nya. Setelah step down di sini berarti bukanya biasanya dari depan ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Pertama buka dulu, tutup ini, buka dulu. Kemudian yang panel ini, di sini ada kaitan ya, jadi dorong ke atas ini. Nah, dorong ke atas, maka dia akan terlepas seperti ini.
Oke. Ini. Jadi kita fokus ke sini. Ini lepas saja soketnya. Soket lepas. Jadi kita fokus ke board ini. Oh ya, ini satu lagi lepas. Jadi ini ke panel ini ya, ke panel touchscreen ini ke depan. Di sini juga ada display. Sini tombol-tombolnya. Jadi ke sini dia. Ini LPDS-nya. Dicopot saja. Copot pelan-pelan ini karena ini gampang sobek. Ya, lepas. Jadi yang sudah misah. Kemudian kita coba cek fisik terlebih dahulu. Oh, jadi teman-teman ini belum dibuka saja PCB-nya. Kita sudah menemukan ini ya. Ini ada IC pecah. Wah, jadi sesuai info dari user, ini juga ex service, jadi sudah diservis sebelumnya di suatu tempat. Kemudian jangka waktu beberapa lama dikembalikan lagi, di cancel ya. Jadi karena tidak bisa katanya, dengan alasan tidak ada spare part. Jadi mungkin kita berpikir positif saja, benar mungkin tidak bisa dikerjakan karena ini ya. Nah, jadi kalau begini pun ya bagaimana mau kita mengerjakan karena tidak punya skematik. Kita tidak bisa order IC ini. Sebentar dulu ya, coba kita skip dulu. Siapa tahu ya di bawah-bawah sini ada, karena kan posisinya seperti ini. Siapa tahu ada pecahannya. Kita cari dulu, kalau ketemu pecahan IC-nya, jadi kita tahu body markingnya, nilai IC, berarti kita akan lanjutkan. A few moments later. Dan setelah coba kita ketok-ketok, kita miring-miringkan ya, goyang-goyang, ternyata ada suara ngeletek. Ya, ini masih rezeki. Kita temukan bekas pecahan IC-nya ini ya. Coba kita lihat dari dekat, apakah kelihatan. Sebentar. Kita coba makro. Teman-teman sudah bisa lihat, sini kita sudah gunakan lensa makro ya. Jadi sebentar kita fokuskan. Jadi body marking IC adalah LNK364PN. Oke, jadi sudah ada jejak. Tentunya saya akan coba ini order ya. Di sini tidak ada stok. Saya coba cek dulu di online. Jadi ini akan video ini mungkin kita skip dulu sampai 1-2 hari ya. Jadi kalau bisa ada order berarti next akan kita lanjutkan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan setelah menunggu 3 hari. Ternyata kita bisa order IC-nya. Jadi ini ya IC-nya baru. Kita lepas saja karena sudah ada spare part, berarti kita sudah bisa lanjutkan. Sebelumnya tidak ada dilakukan pengecekan yang lainnya karena masih ragu IC-nya dapat atau tidak. Nah, jadi karena sudah ada, kita lanjutkan pengecekan. Jadi di area primer kita cuman fokus di PCB ini aja ya. Ini kita simpan dulu. Jadi panel touchscreen-nya di depan ya. Di depan displaynya ini. Jadi karena ini sudah pecah gini, jadi langsung saja kita copot tanpa berlama-lama. Copotnya gampang saja. Banjiri timah saja. Gampang teman-teman. Ini ya. IC-nya pecah.
sudah pasti rusak tentunya. Dan setelah dilakukan pengecekan tentunya di sekitar area IC yang terbakar ini ya, yang meledak ini, resistor ini masih oke, semua dioda penyarah oke. Jadi sudah semua ya, kita nggak usah ke primer dulu karena fokus di primer. Maksudnya di sekunder kita belum cek, masalahnya di masih area primer. Jadi ini oke, semua oke dioda. Ditemukan satu permasalahan, yaitu maksudnya selain IC ada satu lagi, yaitu ini ya teman-teman, bisa dilihat di sini L1 ini ya, lilitan. Berarti lilitan itu harus short ya. Dia ini kakinya putus ya. Ini continuity bunyi, coba kita di sini. Putus nih ya, karena tidak ada ya lilitan seperti ini, tidak punya, jadi kita pakai jumper saja. Oke, kita jumper dulu. Jadi selain IC kita temukan satu part itu lagi, jadi total ada 2 part yang sudah kita vonis. Satu IC pecah dan lilitan yang putus ya, kita jumper saja. Karena lilitan itu short ya, seharusnya bagusnya kita ganti, cuman karena kita tidak ada order pun kita nggak mungkin menemukan yang model seperti itu ya. Ini ya, jadi ini kita jumper, baru kita pasang IC yang baru. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini. LNK 364PN, IC-nya masih baru ya, masih grass. Nah, jadi ini yang pecah, ini yang baru. Langsung saja kita pasang. Klik pasang. Sekarang kita solder tentunya. Oke, sudah disolder. Ini ya. IC sudah terpasang yang baru dan lilitan atau induktor yang putus. Ini ya. Induktor yang putus, kita ganti pakai jumper. Jangan lupa bersihkan dengan thinner, dikuas ya. Dikuas dengan thinner agar ini plak-plak ini yang hitam-hitam ini hilang, karena nanti bisa menyebabkan jamur. Kita cuci thinner dulu. Oke, pastikan bersih dan kinclong. Cek solderan, pastikan tidak ada yang short atau menempel jalur satu dengan lainnya yang bukan sejalur. Oke ya, tunggu kering sebentar, selanjutnya langsung kita pasang. Oke, sudah kering, selanjutnya kita pasang. Ini ya, sekali lagi ini fleksibel yang ke touchscreen depannya, hati-hati jangan sampai sobek, karena ini kita kalau model ini harus ke service center. Baut sudah pasang pada posisinya kencang, ini masuk soket dan fleksibel touchscreen terpasang. Oke, siap dicoba. Kita pasang ke unitnya. Ini tidak ada yang susah karena soketnya cuma 2.
pasang. Ini pun tidak mungkin tertukar ya. Oke, jadi selesai dipasang. Ini ada kaitannya, dilihat. Pasang agak atas dulu, masuk kaitannya semua, baru didorong ke bawah. Tek, jadi dia akan kunci. Ya, kunci seperti ini. Tutup. Di sini juga ada switch ya, tutup ini. Jadi ini harus, kalau mau tes harus posisi rapat. Oke, selanjutnya proses tes. Oke, cover tutup atas tidak perlu dipasang. Jadi ini sudah pastikan terkoneksi. Ya. Kecolokkan. Teman-teman lihat display. Ternyata LED nyala ya. Berarti sudah on, power sudah masuk. Ini sudah 90%. Sudah kategori bisa. Coba kita fungsi ya. Terus fungsi, berfungsi. Kita tes dulu panelnya, nyala ya. Stop. Auto defrost 1, tas bawah, oke. Klik udah. Terus auto cook C1, start. Mantap, jiwa mempesona, berhasil teman-teman. Oke, jadi demikian ya, kita stop dulu. Demikian perbaikan microwave merek LG dengan kerusakan mati total, display mati. Terus panel ini tidak ada yang berfungsi, jadi tidak bisa dioperasikan sama sekali. Setelah dibuka, kerusakan ada pada power supply area, yaitu sini ya, di driver primer. IC-nya meledak, pecah. Jadi wajar mungkin teknisi sebelumnya tidak mau mengerjakan karena melihat IC-nya yang sudah pecah dan tidak menemukan bekasnya. Tapi mungkin masih rezeki di tempat kita, bisa menemukan body markingnya dan kita bisa order IC-nya ya. Jadi ini IC-nya, tadi teman-teman sudah lihat sendiri. Oke, bagaimana? Jadi meskipun dilihat kalau di luar kita rasa mungkin kerusakannya berat karena mati, dilihat banyak sekali komponen kabel, jadi tidak itu yang jadi masalah. Yang penting kita tahu rutenya dari mana. Kita harus mengecek dari depan, dari kabel masuk ke fuse, masuk ke transformer, ada power supply, terus mana yang ke heater, mana fan. Jadi kita harus tahu cara kerjanya dulu, pasti kita akan bisa menganalisa secara cepat. Oke, jadi demikian ya teman-teman, bagaimana? Mudah bukan? Jadi di sini permasalahan itu akan kita bisa kerjakan dengan cepat atau bisa dengan mudah. Yang penting teman-teman paham cara kerja dari alat yang teman-teman perbaiki seperti apa, tahu urutannya dari mana harus kita menganalisa kerusakan. Jadi seperti itu urutannya kalau kita menganalisa kerusakan suatu perangkat elektronik yang mati total. Jadi dari depan ya, dari kabel area primer, atau ada fuse, transformer, kemudian power supply kalau ada. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi microwave ini mati total. Kerusakan ada pada power supply, yaitu pada IC di area driver ya, primer. Ini IC-nya LNK 364PN IC-nya. Masih ada spare satu lagi ya. Kita order 2. Jadi satu lagi adalah lilitannya putus karena kita tidak punya induktor yang sama, jadi kita jumper saja. Jadi satu part yang diganti, satu part kita jumper. Dan hasilnya ini. Oke ya, on, stop, mantap. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika bermanfaat dan teman-teman ingin mengikuti terus channel ini, pengen terus belajar di dunia elektronika, perbaikan, reparasi, dan perakitan laptop, HP, alat musik, TV, LED,
dan semuanya yang tentang elektronika. Sampai jumpa, salam sukses buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama belajar. Yang sudah master, abaikan saja video ini karena ini untuk kita sama-sama pemula, sama-sama belajar. Belajar bersama, mari kita menuju sukses bersama. Salam sukses.